Sama-sama kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bersyukur, berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan atas hidup kami. Engkau Allah yang selalu baik Tuhan. Terima kasih untuk hari ini 17 Oktober 2021. Kami bangun dengan semangat untuk datang melihat wajah Tuhan. Kami datang di rumah Tuhan untuk merasakan hadirat Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di tempat inilah kami yang lemah dikuatkan. Di tempat ini kami yang bersusah dihiburkan. Kami yang sakit disembuhkan. Bahkan kami yang sedang kekurangan, kami terima kelimpahan Tuhan. Lihatlah kerinduan umat-Mu di lantai 1, di lantai 2. Dengan sepenuh hati kami mengatakan kami mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih. Lebih baik satu hari, katakan di pelataran-Mu Tuhan. Amin. Dengarlah nyanyian umat-Mu, kami katakan daripada 1000 hari di tempat-Mu, ku mau memuji-Mu, memuji-Mu, katakan menyembah-Mu Tuhan. Oh, Kau Allah yang hidup, Allah yang hidup dan menikmati, katakan semua kemurahan-Mu. Saya ingin hanya jemaat Tuhan saja. Di lantai 1, di lantai 2, angkat suaramu bagi Tuhan dan katakan pada pagi hari ini lebih baik. Lebih. Amin. 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 Dengarlah penyembahan umat-Mu Tuhan. Ini yang kami sadari, daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Biarlah manis Kau dengar. Ku mau memuji-Mu Yesus, memuji-Mu dan menyembah-Mu. Katakan Kau Allah yang hidup, Allah yang hidup dan menikmati, amin, semua kemurahan-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Katakan, oh, lebih baik, amin, satu hari di pelataran-Mu, katakan daripada 1000 hari, daripada 1000 hari amin, di di tempat-Mu. tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami mau menikmati dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dengarlah ini doa kami Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Segala puji, segala hormat dan segala kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Hamba berdoa biar roh firman yang kami dengar hari ini berema, berakar, bertumbuh, berbuah. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama jemaat Tuhan yang siap dengar kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang terkasih silakan duduk. Puji Tuhan. Terima kasih untuk tim worship yang sudah bawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Shalom.
Selamat pagi saudara, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Senang sekali bisa ada di tengah-tengah jemaat Tuhan pada hari ini Minggu 17 Oktober 2021 di sesi yang pertama jam 9 pagi. Sehat semua? Amin ya, puji Tuhan ya. Gimana keadaan? Pekerjaan lancar? Duit lancar juga? Ya, Pak Richard pasti tanya, saya juga tanya deh. Aman semua? Puji Tuhan ya. Hutang? Ya, itu yang kami doakan pendeta. Hari ini saya akan lanjutkan seri khotbah saya yaitu tentang penghambat perkenanan Tuhan. Apa sih isunya? Isu salah satu yang paling penting dalam hidup orang percaya adalah perkenanan Tuhan itu sendiri. Karena memang tempat kita tinggal, dunia di mana kita hidup dan menjalani hari-hari adalah dunia yang gak adil. Kan ada istilah kemarin saya katakan, orang bilang proses tidak pernah mengkhianati hasil. Tapi mungkin itu bisa berlaku bagi sebagian orang, tapi sebagian yang lain tidak berlaku. Karena kenyataannya ada orang kerja sedikit, hasil besar. Tapi ada orang kerja dari pagi sampai malam. Dia kerja hampir every day, 24 jam per hari selama 7 hari. 7 hari per minggu, 4 minggu per bulan. Tapi nggak dapat sama dengan yang orang lain dapatkan. Ada orang yang sakit sampai parah, kanker. Tapi ketika dia pengobatan ada kesembuhan. Namun ada orang yang memang sakit sama, dia udah mencoba berbagai hal namun gak kunjung sembuh. Dan itulah kehidupan. Ada orang yang gak pengen punya anak, dapat anak. Tapi ada orang yang pengen punya anak, sampai hari ini Tuhan seakan-akan gak kasih-kasih. Dan itu realita yang harus kita hadapi. Nah, salah satu solusi untuk bisa keluar dari kondisi-kondisi seperti itu adalah perkenanan Tuhan. Kenapa? Karena ketika ada perkenanan Tuhan, kuasanya dinyatakan. Itulah kenapa kita dengar kesaksian. Saya divonis dokter tidak bisa punya keturunan. Rahim saya kering, rahim saya itu mandul. Tapi puji Tuhan, sekarang Tuhan kasih saya keturunan. Bukan cuma 2, ratusan. Tuhan kasih langsung banyak ya kan. Dia sekali beranak kayak kodok, banyak. Tapi itu kan yang namanya mujizat. Mujizat itu adalah hal yang tidak mungkin tapi menjadi mungkin. Sampai sini saudara paham sama saya? Itulah kenapa kita dengar kesaksian. Saya dulu kerja mati-matian gak ada hasil. Tapi setelah perkenanan Tuhan ada, kuasanya dinyatakan apapun yang kukerjakan berhasil. Itu kan mujizat. Nah, mujizat butuh perkenanan Tuhan. Nah, minggu lalu saya sudah jelaskan apa sih yang menghambat perkenanan Tuhan dalam hidup kita orang percaya. Yang pertama adalah kebodohan. Bodoh dalam Alkitab tidak ada urusannya dengan akademi seseorang. Bodoh dalam Alkitab tidak ada hubungannya dengan kemampuan seseorang dalam berpikir. Bodoh dalam Alkitab lebih ditekankan kepada 3 hal. Keputusan, sikap, dan perbuatan. Nah, ada banyak orang gak punya perkenanan Tuhan sama seperti Simpson. Tuhan bilang jangan ada kawin campur. Ayah bapaknya berkata, nah apa tidak ada wanita lain di negeri ini, di bangsa kita yang dapat kau nikahi? Kenapa engkau harus ambil seorang wanita dari Filistin? Bukankah imamat berkata, bukankah hukum mengatakan, bukankah Taurat menegaskan? Tidak ada kawin campur. Tapi apa kata Simpson? Karena tindakan, sikap, dan perbuatan bodohnya, dia nikahi perempuan itu. Dan apa yang terjadi? Perkenanan Tuhan hilang dalam kehidupannya. Apakah benar, pertanyaan saya, apakah benar sumber kekuatan Simpson itu dari rambut? Tidak. Sumber kekuatannya dari Tuhan. Rambut itu hanya bagian dari pentahiran dirinya. Karena dia seorang nasir Allah. Nanti saya bahas secara khusus tentang nasir Allah. Karena kemarin ada yang WhatsApp, pendeta, saya tertarik mendengar penjelasan. Kenapa seorang nasir Allah tidak boleh potong rambut? Itulah sebabnya kenapa Yesus digambarkan selalu gondrong. Karena kalau saudara lihat orang Yahudi asli sekarang sama perjanjian lama tuh kira-kira mirip-mirip. Yang mereka panjangkan tuh bukan rambut. Apa? Jambang. Karena dalam imamat tidak boleh mencukur jambang. Jadi mereka panjangin, kepalanya boleh botak. Betul. Kepalanya boleh botak, tapi jambangnya harus panjang. Itu ada hukum Tauratnya, ada halakah dan hagadanya. Nah, tapi bagi seorang nazir Allah, bukan cuma jambang, seluruh rambutnya tuh jangan dipotong. Dirapikan boleh tapi harus tetap gondrong. Makanya kan orang suka tanya, kok kalian tahu Tuhan kalian gondrong rambutnya dari mana? Joni Andrean. Kan enggak ada hubungannya. Yesus itu gondrong apa?
Siapa yang tahu Yesus gondrong? Ada nggak tulisannya? Hah? Referensi tulisannya ada di dalam Al-Quran. Rambutnya indah. Nanti saudara kalau tertarik googling aja, kalau nggak percaya cari. Ada referensinya. Isa itu rambutnya bagus. Tapi itu bukan menjadi patokan. Yang menjadi patokan adalah tata peraturan dari seorang nazir. Nah, Simpson itu kuat bukan hanya karena rambutnya. Dia kuat karena ada perkenanan Tuhan. Nah, ketika dia nggak bisa menjaga perkenanan Tuhan karena kebodohannya, hilanglah segala sesuatunya. Nah, saya khawatir. Ada banyak kita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bukan Tuhan jauh dari saudara. Bukan kata kalimat doamu nggak berkuasa. Tapi karena kebodohan kita menghambat perkenanan Tuhan. Nah, hari ini saya mau bahas hal yang berbeda. Sama-sama lihat Alkitab saudara. Kita lihat dari 1 Korintus pasal 3, 1-9. Perselisihan 1 Korintus pasal 3, 1-9. Saya minta tolong tim media menampilkan ayatnya. Karena seperti biasa saya ajak setiap jemaat Tuhan kita baca bergantian. Saya ayat pertama, jemaat yang kedua, lalu ayat 9 kita akhiri bersama-sama. 1 Korintus pasal 3, 1-9 sudah di sana. Dan aku, saudara-saudara, maksudnya Paulus, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Kata Paulus, aku gak bisa ngomong sama kamu seperti orang yang mengenal Allah. Melainkan hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ayat yang kedua apa? Sebab dan ini jelas nih, Paulus lagi menegur. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada apa katanya? Iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Ayat yang keempat, karena jika yang seorang berkata apa? Dan yang lain berkata, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya? Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Ayat 6. Apalagi? Tetapi karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat 8 jemaat, baik yang menanam apa? Dan ayat 9, 1, 2 ya. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah. Saudara pasti sudah banyak dengar tentang kisah ini. Intinya terjadi perselisihan di jemaat Korintus. Dan dimulai dari tingkat kerohanian. Sampai akhirnya mereka memilih, mereka tuh lebih condong mengikut siapa? Paulus atau Apolos. Ataukah murid-murid Yesus. Nah, kesenjangan ini dimulai dari sebuah gerakan spiritual Roh Kudus ya. Ketika Tuhan turun dalam bentuk Roh Kudus, menyatakan dengan manifestasi bahasa roh. Makanya dulu awal-awal, pergerakan awal kalau saudara baca dalam Kisah Para Rasul, ya ada satu ciri pengikut Kristus. Salah satunya adalah mereka kepenuhan oleh roh. Nah, kepenuhan oleh roh ini sebenarnya bukan fenomena baru. Fenomena kepenuhan roh ini sebenarnya sudah ada sejak perjanjian lama. Hanya saja mereka yang kepenuhan roh harus seorang imam, seorang lewi, seorang pelayan Tuhan, seorang yang masuk dalam kategori rohaniawan. Sampai akhirnya pengurapan roh ini terjadi kepada orang biasa. Dan salah satu efek negatifnya adalah satu dengan yang lainnya saling tolak ukur. Kalau saya terima pengurapan roh loh, kalau saya terima bahasa roh loh, dan ini sudah ada bahkan bukan cuma dari sekarang gerakan karismatik, dari zaman dulu, dari Kisah Para Rasul, itu mereka sudah mulai berdebat. Makanya ada banyak tulisan Paulus yang menegaskan tentang bahasa roh. Sampai-sampai Paulus bilang, aku pun berbahasa roh, tapi nggak aku gunakan. Tujuannya apa? Supaya aku nggak jadi dilihat gila sama orang yang belum mengenal Allah. Jadi dulu ada perselisihan. Nah, repotnya orang-orang yang gak punya karunia bahasa roh atau orang-orang yang gak punya karunia roh yang terlihat langsung manifestasinya dapat dirasakan, itu mulai mengalami iri hati. Dan mereka mulai menjelek-jelekan mereka yang mengalami manifestasi bahasa roh. Tapi yang paling dasar dari semuanya adalah
iri. Sama-sama bilang sama saya, iri. Dan salah satu penghambat perkenanan Tuhan dalam hidup saya dan hidup saudara adalah iri hati. Iri bukanlah satu perasaan yang asing di telinga kita. Kata iri itu selalu ada di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam lingkungan tempat tinggal kita, di dalam apalagi organisasi. Bahkan di dalam gereja, iri hati adalah bagian yang nggak asing lagi. Karena antar satu gereja dengan gereja yang lain bisa saling menjelekkan dengan berdalih suara kenabian. Dulu saya pernah ikut tuh waktu saya jadi jemaat. Pendetanya tiba-tiba berbazar roh. Tuhan berkata, kita tidak boleh datang di gereja. Jadi adalah dulu, Bekasi dulu. Itu ribut tuh, masalah kayak gitu tuh. Gereja yang satu juga berkata, Tuhan datang melalui mimpi. Kita tidak boleh, pokoknya ribut lah masalah tata ibadah gereja. Gereja yang satu sama gereja yang lain saling. Saya di salah satu gerejanya. Saya pernah ikut, betul-betul pernah ikut, saya dengar langsung. Mungkin dalam hati Tuhan, gue gak ngomong apa-apa. Tuhan bilang saya gak pernah datang ke dalam mimpi dia. Karena memang sekarang pendeta kan gampang mengatasnamakan suara kenabian. Suara kenabian itu bukan untuk saling membenci. Suara kenabian itu bukan untuk saling menjatuhkan. Suara kenabian itu sifatnya membangun. Karena ada rancangan karya Tuhan di dalamnya. Tapi itu yang terjadi, dasarnya apa? Iri hati. Nah, hari ini saya mau bahas dengan lebih spesifik. Mengapa iri hati menjadi penghambat dalam perkenanan? Coba saudara lihat dalam Yesaya. Yesaya pasal 1, 11 sampai dengan 18. Yesaya pasal 1 ayat 11 sampai 18. Di bawah judul perikop, bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Keseluruhan ayat yang kita baca adalah perkataan Tuhan, Adonai. Perkataan Jehovah, ayat 11, perhatikan dari Yesaya pasal 1. Untuk apa korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran, berupa domba jantan, akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapa yang menuntun itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Perhatikan nih, orang yang hatinya kotor, orang yang hatinya diisi sama dengki, orang yang hatinya diselimuti oleh iri. Tuhan bilang, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Sebab baunya sama-sama apa kata Tuhan? Kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuan yang tetap, aku benci melihatnya. Semua itu menjadi beban, aku telah payah menanggungnya. Ayat 15, jemaat Tuhan baca apa? Apabila kamu itu sebabnya kenapa engkau berdoa dan gak ada mujizat. Itu sebabnya engkau berkata-kata, Tuhan tolong aku, dan tidak ada pertolongan Tuhan. Tuhan yang bilang, apabila kamu menagah tanganmu untuk berdoa, aku memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, perhatikan ya, aku tidak akan apa kata Tuhan? Why? Kenapa? Sebab tanganmu penuh dengan darah. Kata lainnya, tangan perbuatan sikap kelakuanmu penuh dengan dosa. Ayat 16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari, apa katanya? Berhentilah berbuat, apa yang harus kita lakukan? Belajarlah berbuat apa saja. Kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara. Ayat 18 sama-sama, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Akan menjadi putih seperti apa? Nah, ada banyak orang Kristen, saudara, saya mulai masuk bagian inti. Ada banyak orang Kristen salah memahami kuasa Tuhan. Perhatikan baik ya, perhatikan baik. Ada banyak kita berpikir kuasa Tuhan akan dinyatakan kalau kita datang di gereja-gereja tertentu. Di gereja itu lu udah denger belum? Gembalanya hebat. Wah, pokoknya dahsyat deh. Itu banyak mukjizat terjadi. Yuk kita datang, akhirnya pindah gitu kan.
Tapi sampai sana, seringkali mereka cuma jadi penonton. Hebat tuh, gue denger kesaksiannya dahsyat, itu di wartanya tuh selalu ada hal yang ajaib. Tapi kok saya nggak dapat apa-apa ya, kok saya kayaknya nggak terjadi apa-apa. Nah ada banyak orang pikir kuasa Tuhan hanya berlaku di tempat-tempat tertentu. Hanya dengan orang-orang tertentu. Ini pikiran yang saya mau bongkar. Lalu orang mulai bilang, lu udah terima perjamuan belum? Udah. Gue bahkan bukan pakai Hosti, gue pakai Holland Bakery. Yang dari gereja kan gak ada rasa. Gue ganti isi nanas. Pokoknya mantep deh. Orang lain udah selesai perjamuan, gue masih makan tuh nanas. Terkadang gue ganti pakai pizza. Tapi kok gak ada mujizat ya? Anggurnya asli enggak? Bukan cuma asli. Anggurnya perasan langsung dari tanah perjanjian. Gue beli di Kana. Terus ada mujizat gak? Enggak. Waduh. Jangan-jangan yang salah minyaknya. Lu pakai minyak urapan dari gereja enggak? Iya, itu dia. Minyak yang dikasih ke jemaat tuh ada campuran bimoli. Lu kalau dari gereja itu cuma ditambahin aja, tapi lu beli sendiri zaitunnya. Oh gitu ya? Beli yang mana? Pokoknya harga gak pernah bohong. Lu cari yang paling mahal. Bertoli ya? Bukan, Bertoni. Pas hari ini Pak Bertoni gak tugas. Itu kalau pakai minyak Bertoli itu dicampur itu baru ada mujizat. Wih gitu ya? Besok lu beli. Besok beli, kok gak ada mujizatnya? Lu udah berdoa belum? Udah. Lu kalau berdoa jam berapa? Ya sebelum tidur aja. Salah lu. Orang tuh kalau berdoa kalau bisa jam 3 pagi. Ketika yang lain tidur kita bangun memanggil nama Tuhan. Tapi kan jam 3 pagi Indonesia, jam 8-nya Amerika. Berarti ada orang bangun juga, terus kapan gue doanya dong? Pokoknya semua orang tidur lah, lu berdoa. Udah berdoa gak terjadi apa-apa, lu udah puasa belum? Nah kita pikir seringkali Tuhan hanya digerakkan dari perbuatan-perbuatan rohani kita. Kita pikir, oh kalau saya datang ke gereja ini ada mujizat. Oh kalau saya didoakan sama pendeta ini pasti ada kuasa. No, yang paling penting adalah perkenanannya. Saudara mau doa kayak gimana pun, Yesus Tuhan yang katakan, engkau berkali-kali berdoa, aku tidak mendengar. Kenapa? Karena persembahanmu berbau jijik di hadapanku. Nah apa yang penting buat Tuhan? Yang paling penting bukan hanya sikap perbuatan kita. Yang paling penting adalah perkenanannya. Nah orang tertipunya di sini. Lu kok gak ada mujizat? Kenapa ya saya gak ada mujizat? Lu di gereja lama sih. Di gereja lama tuh musiknya gak ngalir. Sungai kali ngalir. Lu kalau di gereja lama tuh gak ada tepuk tangannya, gak ada sorak-sorainya. Oh gitu ya? Kok kenapa ya saya gak ada mujizat? Soalnya kamu kalau berdoa tuh gak ada bahasa rohnya. Kalau kamu gak ada bahasa rohnya tuh kayaknya kurang mantep. Bahasa tuh menembus. Saya mau ngomong dengan jelas. Tuhan yang katakan, bukan saya. Engkau memanggil namaku, engkau mengangkat tanganku, aku memalingkan mukaku. Kenapa? Perkenanan. Banyak orang salah, orang pikir gini, oh yang penting kan saya udah dibaptis pendeta. Kalau saya dibaptis, saya pasti ada lihat mujizat. Betul, bagi orang yang dapat perkenanan Tuhan. Bukan baptisannya. Karena orang kan baptis sampai berkali-kali. Saya kemarin baptisan saya tanya, siapa yang sekali? Angkat tangan. Yang 2 kali, angkat tangan. 3 kali mulai jarang. Tapi ada jemaat Tuhan yang udah mungkin 7 kali. Di antara sungguh-sungguh sama hobi beda. Lu hobinya apa? Gue sih koleksi perangko. Oh kalah, gue mas koleksi akte baptisan. Nih lihat ini. Ini pendeta ini udah baptis gue. Gue udah cobain segala metode dah. Dari yang direbahin ke belakang, yang begini jongkok, sampai yang jatuh begini. Baptisnya gak jadi penjaminan. Apa yang menjadi jaminan? Coba lihat Alkitab, lihat Matius. Saya ingin setiap jemaat Tuhan itu terbuka dulu konsep pikirannya. Matius pasal ketiga ayat 17. Lihat Alkitab saudara atau lihat di layar. Perhatikan apa yang ditulis dalam Alkitab. Matius pasal 3 ayat 17, 1, 2 ya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan apa? Ini waktu Yesus dibaptis yang penting itu bukan sungainya. Bukan siapa yang membaptisnya. Bukan cuma masalah metodenya. Yang paling penting ketika engkau mengalami baptisan. Ada perkenanan Tuhan enggak? Saudara mau dibaptis, Pak Pendeta saya request dong supaya saya benar-benar ada mujizat.
tolong tenggelamkan saya agak sedikit lebih lama pendeta. Berapa lama? Ya pokoknya terserah kesukaannya pendeta aja. Dalam nama Tuhan Yesus. Udah belum? Saudara mau sampai minum air baptisan juga kalau Tuhan gak berkenan gak ada arti. Tapi sebaliknya, sekurang-kurangnya kemampuan kita bahkan dalam hal rohani. Tapi kalau ada perkenanan Tuhan, mujizat terjadi. Ada orang kalau doa panjang, minta ampun belum tentu ada kuasa. Tapi ada orang cuma dengan kata kalimat sederhana, dalam nama Yesus, mujizat terjadi tuh. Yang salah di mana? Kata kalimatnya? Tidak, perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan atas hidup saudara, orang bilang mustahil, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Orang bilang gak bisa sembuh, tapi perkenanan Tuhan menyatakan mujizat kesembuhan bisa terjadi. Intinya perkenanan adalah hal yang penting. Nah, iri hati adalah penyakitnya. Saya ambil satu jurnal dari Kompas. Saya gak bisa baca keseluruhan, tapi kalau saudara tertarik nanti saudara boleh searching. Ada satu jurnal Psychological Science, harian Kompas 19 September 2014. Peneliti dari seorang yang punya latar belakang seorang psikiater ya, dia membuat sebuah jurnal yang ditulis dalam Kompas ini. Dia bilang begini, menyimpan rasa dendam dan sakit hati, saya kutip ya, itu berdampak buruk bagi kesehatan mental dan fisik seseorang. Selain dapat meningkatkan rasa cemas, mengeluarkan hormon stres, rasa frustasi, nah dendam dan sakit hati yang disertai dengan iri yang terpendam selama bertahun-tahun dapat menyebabkan orang beresiko terkena serangan jantung, tekanan darah tinggi, nyeri lambung, sakit kepala, bahkan kanker. Dan intinya iri hati membuat engkau kehilangan kebahagiaan dalam hidupmu. Pak, Bu, denger nih, hidup memang gak adil. Dalam masa-masa kita menginjak bumi, sampai kita menghembuskan nafas, engkau akan selalu melihat orang di atas saudara dan orang di bawah saudara. Dan apa sih iri hati? Iri hati intinya begini, susah lihat orang senang, senang lihat orang, nah itu. Saudara punya sosial media semuanya? Kalau lihat postingan orang, reaksi saudara apa? Gak apa-apa, jujur aja. Waktu Baim Wong kena kasus bapak siapa itu? Oh, ibu-ibu yang jawab semua. Bapak-bapak nggak tahu. Kan ceritanya tuh dia diserang karena konten dia. Bapak-bapak ngejar dia, ya kan? Dia bilang kenapa? Ngemis ya, jangan ngemis. Dia justru bikin keki itu bapak dengan ngasih ojek-ojek online duit. Nih gini nih kerja nih baru dapat duit. Ternyata itu bapak mau menawarkan jualan. Waduh, si malakama buat si Baim. Diserang sama netizen. Tapi saya yakin netizen yang serang itu karena senang melihat orang susah. Karena kan selama ini konten yang dilihatkan, wih ada duitnya, gaya hidupnya mewah, bisa beli apa yang mau. Saudara tahu nggak? Ada penyakit iri hati loh. Makanya kan sempat ada ada pembahasan. Sebenarnya sebaiknya YouTuber, artis tuh jangan terlalu banyak memperlihatkan kekayaannya. Karena iya benar kok saudara ketawa sih? Memang benar kok. Itu enaknya pakai masker ya, nggak ketahuan siapa yang ngomong. Pokoknya lu nyeletuk aja ya kan, nggak kelihatan. Jadi ada pembahasan masuk di beberapa talk show, harusnya itu YouTuber atau influencer atau mereka yang disebut sebagai public figure itu sebisa mungkin tidak menunjukkan kekayaan. Walaupun sebenarnya seringkali mereka menunjukkan kekayaan juga untuk konten, supaya lebih menarik untuk dilihat. Tapi ada satu penyakit yang yang mewabah di masyarakat kelas menengah ke bawah, yaitu sirik. Dia tuh keki gitu. Dia tuh rasa bagaimana gitu ngelihat orang lain kok bisa nikmatin ini, orang bisa lakukan ini. Lebih parahnya lagi, konten-konten itu bermunculan di tengah masa-masa
Pandemi di tengah kondisi di mana orang nggak bisa berbuat apa-apa untuk mencari nafkah, orang terbatas untuk melakukan A, B, C, D. Satu sisi ada orang-orang yang seakan-akan nggak punya masalah dalam kehidupannya. Nah, iri hati ini kalau nggak segera tertangani atau nggak disadari oleh pribadi lepas pribadi, akan berubah menjadi apa? Kebencian. Dan kebencian ini akan terpuaskan kalau lihat orang lain susah. Jadi kalau ada orang susah atau orang yang biasanya pamer tiba-tiba kena masalah, rame tuh. Orang pengen menghujat, pengen mengeluarkan kata-kata makian, orang ingin merendahkan. Kenapa? Karena kebencian. Nah, orang Kristen juga begitu. Ada banyak orang Kristen gak menyadari bahwa iri hati sebenarnya adalah awal dari petaka besar yang merusak hidupnya. Orang tanya, pendeta, kalau orang iri hati itu dosa gak sih, pendeta? Loh, kita nih seringkali menganggap iri hati itu dosa kecil. Orang bilang, pendeta dia sih gak pernah korupsi. Jinah apalagi gak pernah. Dia tuh gak pernah jahat sama orang, gak pernah pukul istrinya. Dia cuma satu aja kurangnya, pendeta. Dia iri hati. Iri hati itu penyakit yang paling gak bisa diakui. Orang kalau sombong masih bisa ngomong. Deddy Kobuzer misalnya, ya kan. Sombong banget sih Om Deddy. Emang kenapa? Gua ada mau ngomong apa? Sombong adalah dosa yang masih bisa diakui. Apalagi pelit. Pelit itu orang masih mau ngaku. Lu pelit banget sih, orang biarin. Uang gua kenapa? Gua pelit biarin, gua jadi kaya gara-gara pelit gua. Tapi ada satu hal yang paling sulit untuk diakui. Iri. Menurut lu cantik gak dia? Ih, najis, cantik dari mana? Iri lu ya? Ih, siapa yang iri? Pernah lihat orang iri? Ada gak orang iri ngaku? Gak ada. Orang iri itu gak bisa ngaku dia. Pendeta, sok gaya katanya hamba Tuhan. Lihat tuh postingannya, pakai jam inilah, jam itulah. Lebih hari aja aku berat Tuhan. Ya tapi gak bisa. Dia kan hamba Tuhan, di mana hambanya? Kita jemaat kesusahan. Lu iri ya? Ih, siapa yang iri? Orang tuh gak bisa iri, gak bisa mengakui iri dalam kehidupannya. Makanya iri adalah salah satu penghambat dari perkenanan Tuhan. Pak, Bu dengar baik ya. Ada banyak kita doa, minta sesuatu sama Tuhan bukan karena tulus, karena iri. Tuhan, berkati aku kendaraan mobil Tuhan. Tetanggaku yang gak kenal Tuhan saja, dia punya mobil sampai 3 Tuhan. Engkau adalah Allah yang hidup. Perhatiin ya. Dia doa sepertinya benar. Tapi sebenarnya landasan doanya adalah iri. Orang iri itu selalu melihat rumput tetangga lebih hijau, lebih baik, lebih bagus, lebih harum daripada milik. Dan repotnya itu ada terjadi di dalam keluarga. Dalam pelayanan. Bahkan Alkitab sejak awal perjanjian lama dalam Kejadian. Sampai Yesus datang, persoalan iri hati adalah menjadi bagian isu. Kain membenci Habel adiknya cuma karena iri. Murid-murid berkumpul dan berdebat berkali-kali untuk mempertanyakan siapa yang terbesar di antara mereka. Sampai-sampai Petrus bilang sama mertuanya untuk ngomong sama Yesus. Kan dicatat dalam Alkitab kan? Ibunya datang kan? Mungkin Petrus bilang sama Inang, ngomong dulu lah sama amang Yesus itu. Bilanglah aku biar duduk di sebelah kanannya Inang. Gak bisanya aku ngomong. Sudah kau tenang Petrus. Mamamu yang bicara. Yesus kan sudah tinggal sama kita. Aku sudah bukankan makanan, sukanya dia itu. Nanti setelah dia kenyang, aku bicara sama dia. Dia datang, dia deket-deket. Yesus enak ikannya. Mau lihat Inang. Ngomong-ngomong Yesus. Bukan Yesus. Ngomong-ngomong Yesus. Kau sudah ada pilih belum orang yang duduk di sebelah kananmu nanti kalau engkau jadi raja? Ada apa rupanya Inang? Itu biasa. Aku dari lama itulah kerinduanku. Satu-satunya yang menjadi keinginanku. Aku ingin lihat si Petrus itu yang biasa nelayan ikan. Dia duduk. Kenapa dia bisa sampai kayak gitu? Iri. Orang iri bisa berbuat berbagai macam hal untuk memuaskan rasa iri hatinya.
Saya ambil berita langsung dari Detik sama Liputan 6, minimal 4 kasus nyata yang ditulis dari judulnya karena iri hati. Perhatikan ya, pada tanggal 3 April 2015. Karena sakit hati dan iri tidak punya motor, 7 siswa SMA membunuh teman sekelasnya. Cuma didasari apa? Iri. Karena waktu datang ke sekolah ini orang punya motor. Yang 7 gak punya, sampai dibunuh, saudara. Gila gak tuh? Tapi itu nyata, beritanya ada. 24 Juni 2021, karena iri hati, seorang janda beranak 1 tega membunuh keponakan berusia 5 tahun. Waktu ditanya sama polisi apa alasannya, dia iri hati ngelihat keluarganya, mama papanya, kakak adik saudaranya lebih sayang sama anak yang umurnya 5 tahun itu daripada anaknya yang baru umur 5 bulan. Iri membuat dia jadi jahat. Saya baca beritanya diajak main ke pinggir kali. Sampai depan kali apa? Ditendang. 5 tahun, gila gak saudara? Gak, saudara punya hati gak untuk melihat anak 5 tahun berteriak, tolong. Tapi itu terjadi, dasarnya apa? Bukan karena dia seorang pembunuh. Bukan karena dia seorang penjahat dari awalnya memang dia hidupnya keras. Enggak, cuma karena iri. Saya ambil dari detik.com, 26 Oktober 2009. Gara-gara iri hati sekeluarga, 5 orang dari kakek, suami istri, 2 anaknya dibakar hidup-hidup sama tetangga sendiri. Ditangkap nih si bapak ini, ditanya apa alasannya. Aku iri, karena istrinya lebih sukses jadi TKW daripada istriku jadi TKW. Gila gak saudara? Tapi itu fakta, dibakar 5 orang, ribut, ejek-ejekan, dia ambil, dia lempar, dia siram. Apalagi? Saya ambil dari Liputan 6. Seorang membacok tetangga iri hati cuma karena melihat wifi tetangganya. Nanti cari beritanya Liputan 6. Gila gak saudara? Ditanya polisi, kenapa kamu bacok orangnya? Puji Tuhan gak mati. Cuma dibacok. Gara-gara dia gak tahan. Setiap hari dia lihat handphonenya muncul. Nama wifi tetangganya. Namanya juga gak enak. Beli dong, jangan cuma minta. Kan nama wifi orang suka bikin sakit hati orang gitu kan. Nyari yang gratisan ya wifi. Ya memang suka orang kalau bikin nama wifi itu suka bikin orang sakit hati memang. Jadi mungkin dia gak punya wifi, tapi wifi-nya nyala, jadi suka ada notifikasi. Muncul nama itu, beli dong, jangan cuma minta, beli dong. Naik darah, sakit hati, dibacok. Berita yang terbaru, 2021, nanti lihat. Seorang suami sampai membunuh istrinya, cuma karena apa? Cemburu konten TikToknya lebih sukses dari suaminya. Bayangin. Gila, nanti pulang lihat tuh beritanya tuh. Nanti lihat beritanya, konten TikTok istrinya lebih ramai dilihat, lebih ramai di like, suaminya mulai bete. Mungkin dua-duanya bikin sama-sama joget ya kan. Nggak tahu lah joget jenis apa yang dia buat itu. Istrinya lebih sukses, jadi mungkin ribut ya kan. Iri hati dibunuh, tapi memang setan bisa menguasai hidup seseorang cuma karena apa? Iri. Makanya dalam Galatia, lihat Alkitab saudara, Galatia. Ini waktunya udah selesai belum nih? Udah, waktunya udah. Terakhir. Yakobus pasal 3 ayat 16, bukan Galatia. Yakobus pasal 3 ayat 16, yang paling terakhir. Minggu depan kita lanjut lagi. Saya bisa datang. Yakobus pasal 3 ayat 16, sudah? Oke, 1, 2 ya. Apa kata Alkitab? Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, apa yang terjadi? Karena itu salah satu obat untuk kita lepas dari iri hati adalah syukur. Sama-sama bilang sama saya syukur. Pak, Bu, hidup memang gak adil. Ada orang punya handphone mahal, bukan cuma 1, 3 dia punya. Yang lebih parah lagi dia bahkan gak ngerti cara makainya, tapi dia punya. Ada orang yang ngerti, orang yang pengen, orang yang rindu, bahkan keinginannya adalah apa? Ya cuma masalah gadget aja. Tapi dia gak pernah terima dalam kehidupannya. Itu realita hidup. Ada orang punya keturunan, ada orang gak punya keturunan. Ada orang lahir normal, ada orang lahir cacat. Pertanyaannya, apakah Tuhan gak adil karena hal seperti itu? No. Hidup ini memang seperti itu. Apa bagian kita? Bersyukur, saudara.
Bersyukur untuk segala hal kekurangan dalam hidupmu. Bersyukur untuk hal-hal yang menyakitkan. Bersyukur bahkan untuk ketidakadilan yang kau miliki dalam kehidupanmu. Supaya apa? Supaya hidup kita hanya fokus tertuju kepada Tuhan. Makanya diambil dari Mazmur. Selain kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi. Yang ku ingini di bumi. Apa kalimat berikutnya? Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku. Siapa bagian kita? Tetaplah Allah selama. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Saya undang tim worship boleh maju ke depan. Minggu depan saya akan lanjutkan penghambat perkenanan Tuhan tentang